Halo friend, kembali lagi ke channel Talk P2P, tempat kamu bisa mengeluarkan semua unek-unek kamu tanpa harus takut dihakimin. Udah lama konten kita nggak tayang dan hari ini kita tayang lagi. Kita ada di sekitaran stasiun Gondang Dia. Kita ketemu salah satu narasumber yang mau berbagi kisah dengan kita. Gak usah lama-lama, kita langsung kenalan aja dengan kakak siapa? Nama aku Iva. Oke, dengan Kak Iva, namanya familiar banget ya. Oke, Kak Iva asli orang Jakarta atau luar Jakarta? Dari Jogja. Oke, dari Jogja. Dari dialeknya atau logatnya itu kelihatan banget ya. Jogja di mananya Kak Iva? Di Bantul. Oh, Jogja di Bantulnya. Ada orang-orang Bantul nggak di sini? Oke. Kak Iva, udah lama di Jakarta? Sudah lumayan, udah kurang lebih 2 tahunan Oke. Tapi kuliahnya di Jakarta atau di Jogja nih sebelumnya? di Jogja. Di Jogja. Ngambil jurusan apa sebelumnya? Sebelumnya di ekonomi pembangunan. Oke, ekonomi pembangunan. Kak, itu jurusan ekonomi yang cukup jarang ya. Kenapa tertarik di ekonomi pembangunan? Karena saat itu prospeknya bagus dan sangat diminati oleh orang-orang di Jogja. Tapi kalau aku boleh tahu, kamu kelahiran tahun berapa sih, Kak? 99. Kakak 99. Anak pertama kayaknya. Betul. Kelihatan dari cara ngomongnya cukup berwibawa ya. Kak, apa kesannya jadi anak pertama? Eh, Harus kuat sih, harus memberi contoh buat adik-adiknya. Oke, berarti harus bisa fight sama Betul. kehidupan ini ya. Betul. Kakak berapa bersaudara? 2 bersaudara. Berarti adik masih sekolah atau udah kerja juga? Masih udah kuliah. Udah kuliah juga, tapi di Jogja. Betul. Oke. Kak Iwa, berarti udah berapa tahun ini pindah dari Jogja ke Jakarta? Waktu itu udah kurang lebih tahun 2023-an, jadi udah 2 tahunan. Oh, udah 2 tahun di Jakarta. Kak, 2 tahun di Jakarta kayaknya udah cukup kenal dengan keadaan Jakarta ya. Betul. Apa yang kakak rasakan perbedaan antara Jakarta sama Jogja saat ini, Kak? Terutama di lalu lintasnya ya, terutama di klaksonnya yang ramai, sedangkan di Jogja sepi, tenang. Karena aku pernah ke Jogja ya, jadi aku tahu Jogja itu kota yang benar-benar kayak adem banget sih sebenarnya. Oke, tapi memang pengen stay lama di Jakarta atau ada keinginan untuk pindah tugas ke Jogja sih, Kak? Eh, Mungkin suatu saat mau pindah ke Jogja lagi. Oke, tapi untuk saat ini memang fokusnya untuk di Jakarta dulu. Betul. Kak, kerja apa di Jakarta? Sebagai konsultan Konsultan pajak atau di pemerintahan. oh, kakak konsultan di pemerintahan? Betul. Enak dong. Ya, dinikmati saja. Oh, dari jawabannya dinikmatin kayaknya nggak enak ini. Oke. Tapi Kak, apa sih suka duka kakak bekerja di ibu kota selama 2 tahun ini? Untuk sukanya banyak, teman-teman banyak, terus fasilitas umum terutama di Jakarta transportasi semuanya lancar, nggak ada kendala lah. Kalau mau kemana-mana deket gitu karena deket fasilitas umum. Dukanya mungkin kita harus struggling sendiri tanpa orang tua, tanpa keluarga, jadi harus apa-apa sendiri. Oke, emang itu kayaknya masalah hampir semua anak rantau ya Kak. Even sakit pun kita harus ngurus diri kita sendiri. Betul sekali. Tapi Kak, selama 2 tahun kakak Iva di Jakarta, pernah nggak sih ngalamin titik terendah kakak yang benar-benar kakak nggak pernah bayangin kakak bakal ngerasain itu sebelumnya? Mungkin itu sih kita harus apa-apa sendiri, itu merupakan titik terendah karena sebelumnya emang sama orang tua terus, di kuliah juga sama orang tua, dan itu mungkin ke saat sakit sendirian, nggak ada yang rawat. Berarti pengalaman yang cukup mahal sebenarnya buat kakak ya. Oke, Kak, apa insight positif yang bisa kakak bagi buat teman-teman Talk P2P yang sekarang lagi berjuang di Jakarta, mungkin mereka lagi struggle atau mereka lagi kehilangan pekerjaan. Hal apa yang bisa kakak bagi buat mereka untuk jadi acuan mereka dapat menjadi versi yang lebih baik? Oke, untuk teman-teman yang lagi mau ke Jakarta atau lagi struggling di Jakarta, jangan lupa untuk terus berlatih, untuk melatih soft skill, terutama di bidang yang ditekuni agar bisa dapat pekerjaan yang diimpikan. Oke. Kak, kakak tadi cerita tentang soft skill. Pengen tahu dong kak, soft skill apa yang harus dikuasain untuk bisa bersaing di ibu kota? Terutama untuk soft skill data, IT, dan lain-lain itu sangat penting. Karena memang IT sekarang harganya mahal banget ya kak. Oke. Tapi kak, pertama kali kak ketemu sama konten street podcast kayak gini? Uh, Sering beberapa kali, tapi ini yang pertama. Ini yang pertama untuk diajak ngonten bareng ya. Gimana perasaannya kak bisa ikutan street podcast bareng-bareng sama Top Itu?
Seru sih. Seru ya. Tapi ini beneran on the spot ya, nggak ada settingan ya. Oke. Oke. Baik, nggak apa-apa. Nah, Kak, terakhir konten ini bakal kita upload di sosial media kita di YouTube, Instagram, sama TikTok. Kakak nggak keberatan sama sekali? Ya. Tidak keberatan sama sekali ya. Oke. Terakhir Kak Iva, thank you banget udah mau berbagi kisahnya sama teman-teman Talk P2P. Oke. Kak, doa kita kamu sukses selalu, tetap jadi orang yang rendah hati, karena rendah hati yang mahal ya. Amin. Oke. Friend, sekian hari ini konten kita bareng sama Kak Iva. Banyak juga kisah-kisah yang bisa kita ambil dari Kak Iva. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian dan bisa jadi insight yang positif untuk kalian sampai ke versi terbaik kalian semuanya. Dan sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya ya. Bye-bye.